Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali di awal bulan Agustus ini masih dengan surah Al-Balad. Jamaah rahimakumullah, pertemuan sebelumnya kita sampai sini terkait dengan bagaimana Allah menunjukkan kepada kita dua jalan. Di ayat yang ke-10, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa hadainahun najdain. Serta kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, najdain, dua jalan, kebaikan dan kejahatan, atau kebajikan dan juga kejahatan. Jadi Allah hanya menunjukkan, manusialah yang akan memilih. Kita ditunjukkan, kemudian kita diberi insting, indera, yang kemudian bisa merasa mana yang baik harus dipilih dan kemudian mana yang buruk yang harus ditinggal. Tapi terkadang kemudian dibuat yang baik dibuat abu-abu, dan kemudian yang jahat seolah itu manis, menggoda dan menggiurkan. Inilah yang kemudian perilaku setan. Di saat kemudian manusia sudah memilih, setiap pilihan itu ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Kalau kebaikan, jika dipilih kebaikan, maka dia akan menenangkan. Kebaikan itu akan menenangkan. Sebaliknya, ketika memilih kejahatan akan menggelisahkan. Siapa yang gelisah, misalkan kita merasa diri kita kok gelisah, misalkan kita merasa gelisah, ada baiknya kemudian kita evaluasi, adakah kemudian dosa yang kemudian terlaksana. Kalau misalkan bisa gelisah, sudah baca Quran kok masih gelisah, ada apa ya? Sudah sholat kok masih gelisah, ada apa ya? Jadi ada apa itu untuk memastikan bahwa kita itu baik-baik saja. Jangan sampai kemudian kegelisahan itu muncul dikarenakan dosa terhadap orang lain yang dia itu tidak ikhlas atau belum ikhlas memaafkan, sehingga berdampak pada kita kegelisahan yang menyadarkan kita untuk mencari tahu dan meminta maaf jika itu kesalahan terjadi dengan orang lain. Seharian dipikir dari pagi tidak berinteraksi dengan banyak orang, perasaan tidak ada perkataan yang keluar menyakitkan, kemudian dievaluasi lagi. Ada janji yang belum tercapai enggak? Dilihat dalam catatan di HP-nya, enggak ada janji hari ini, enggak ada janjian dengan siapapun. Kok masih gelisah? Tanya lagi, cari tahu, Pak. Memang harus dicari tahu. Ternyata dia baru paham. Oh iya, ternyata yang menjadi sebab gelisah adalah belum makan, Pak. Oh iya, ternyata belum makan. Ya udah makan saja. Setelah makan ternyata hilang kegelisahan itu. Nah, itulah kemudian kebaikan adalah yang menenangkan, dan kemudian dosa adalah yang menggelisahkan, yang bikin dada menjadi sesak. Falaqtahamal aqabah. Maka falaqtahamal aqabah, tidakkah sebaiknya mereka itu menempuh jalan kebajikan yang mendaki dan sukar? Al-aqabah itu adalah sesuatu yang mendaki lagi sukar, sesuatu yang susah. Nah, sudah disebutkan aqabah, sesuatu yang susah untuk dilaksanakan, tapi dia baik gitu. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu mal aqabah? Apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Padahal di sini kemudian ada alif lamnya, berarti sudah diketahui, sudah ada jawabannya. Apa itu? Fakku raqabatin. Fakku raqabah, fakku itu fakka itu adalah memecah, melepaskan. Raqabatin adalah perbudakan. Ya. Sebaik-baik orang kan kemudian yang menahan lisannya dan membuka tangannya. Nah, fakku raqabatin adalah upaya melepaskan perbudakan. Kalau misalkan sekarang sudah tidak ada perbudakan, mungkin ada perilaku yang mengarah kepada perbudakan.
human trafficking misalkan, penjualan orang, dijanjikan akan bekerja ternyata sampai di luar negeri itu kemudian dipekerjakan dengan tidak ada gajinya, diperjualbelikan dan sebagainya. Human trafficking itu yang sekarang. Au it'amun fi yaumin dzi masghabatin, au it'amun atau memberi makan fi yaumin pada hari dzi masghabatin, terjadinya paceklik kelaparan yang meluas. Bisa terjadi pada sukup daerah yang luas atau kemudian mohon maaf pada skala keluarga, misalkan ada keluarga yang kemudian tidak bisa makan dan sebagainya, ya. Atau kemudian yang sekarang ini adalah pada pelajar, baik mahasiswa, mahasiswi atau siswa atau siswi yang kemudian sampai 3 hari tidak makan, kehabisan perbekalan misalkan. Yatiman dza maqrabah, yatiman kepada anak yatim, yatim yang pembahasan kita pada surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yatim kita maknai waktu itu adalah dengan anak yang ketersendirian, anak yang usianya belum balik, yang kemudian dia berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri, itu yatim, dia belum balik. Kalau misalkan tidak ada batasan balik, kira-kira di masjid ini ada orang yatim enggak? Oh banyak, ya banyak kalau dia kadang mencukupi kebutuhan sendiri gitu, adalah sudah balik. Apalagi kalau yatim didefinisikan dengan yang tidak punya ayah ataupun tidak punya ibu, gitu. Berarti saya yatim piatu gitu, dan seterusnya. Yatiman dza maqrabah, anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Au miskinin dza matrabah, atau orang miskin, orang miskin. Miskin di dalam ayat 16 ini lebih kepada miskin finansial. Kalau dalam hadis Rasul SAW itu pernah menyebutkan miskin 3 kali. Jadi orang disebut miskin. Man ya Rasulullah? Rajulun laisa lahu imra'ah. Lelaki yang belum menikah itu disebut dengan lelaki yang miskin. Itu ya, Ifar ya. Oke. Alhamdulillah. Itu secara status. Jadi Rasul sebenarnya memotivasi kepada sahabat yang sudah waktunya, sudah alba'ah, memiliki bekal, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwad, yang sudah siap perbekalannya, finansial ada, kemudian juga secara psikologi juga sudah dewasa, pengambilan kebijakan sudah bisa, dan ada calonnya, kemudian silahkan untuk menikah. Thumma, kemudian kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk minal ladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tawassaw, saling berpesan. Satu sisi menjadi pelaku berpesan pada orang lain, sisi yang kedua dia menjadi objek dari pesan orang lain. Nasihat menasehati, satu sisi menasehati, bersedia menasehati orang lain, dan kemudian bersedia dinasehati oleh orang lain. Jadi tidak hanya kemudian menasehati, tapi kemudian tidak mau dinasehati. Sudah, kamu itu saya nasehati, jangan bantah. Tapi saya juga menasehati Bapak, enggak usah nasehati saya. Itu tidak watawasau. Tidak ada hubungan saling. Karena tafa'ala ya tafa'alu memberi makna saling. Watawasau bis sabri, untuk bersabar. Watawasau bil marhamah, dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Jangan sampai terhadap saudara sendiri keras, terhadap orang yang tidak ada hubungannya itu lembut gitu dan sebagainya. Kepada anak sendiri keras, pada anak orang lain lembut. Pada orang tua sendiri keras, pada orang tua lain lembut. Itu menjadi kebalik-balik. Seharusnya adalah kalau dengan orang lain saja itu lembut, dengan orang tua sendiri, dengan anak sendiri tentunya jauh lebih lembut. Ulaika ashabul maimanah. Ulaika, mereka itulah ashabul maimanah, termasuk golongan kanan. Jadi suatu istilah yang berdampak pada keberuntungan di akhirat, itu disebut dengan kelompok kanan. Kelompok, berarti bapak-bapak yang selatan ini kelompok kanan apa kiri? Kanan. Kalau yang di sini sebelah utara kelompok kanan, di kiri kanan juga Pak Ali ya. Karena
Jadi itu hanya kelompok di dunia yang bikin manusia. Kalau ini adalah yang bikin Allah, karena tidak bisa dibuat oleh manusia itu sendiri, melainkan berdasarkan amal perbuatannya masing-masing. Ini ashabul maimanah. Walladzina kafaru, adapun orang-orang yang kufur bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami, hum ashabul masy'amah, mereka adalah golongan kiri. Jadi istilah ada ashabul yamin, ashabul shimal, ashabul maimanah, ashabul masy'amah. Jadi ada dua kan. Kemudian khairul bariyah, ada juga syarrul bariyah. Alaihim narum muqsadah, alaihim atas mereka, narun ada api neraka, muqsadatun yang tertutup rapat atau yang ditutup rapat. Nah, jamaah rahimakumullah, dari sinilah kita akan mengkajinya. Jadi setelah Allah memberitahukan pada kita dua jalan, harus siap-siap bertanggung jawab. Jangan menyalahkan orang lain atau menyalahkan Allah. Kenapa maksiat? Saya ditakdirkan maksiat sih, nggak bisa. Maka manusia kan memiliki hak untuk memilih, dan setiap pilihan itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi nggak bisa kemudian saya udah ditakdirkan maksiat, nggak bisa, dan sebagainya. Lidah ardahu bi bayan wujubil ikhtiyaril afdal. Bahkan kemudian disampaikan wajib memilih yang baik, bahkan yang paling baik, sebagai wujud kesyukuran terhadap nikmat-nikmat yang di atas, yang kemudian Allah memberikan ainain walisana wasyafatain. Jadi Allah sudah memberikan kepada kita sepasang mata, ini nikmat, bisa melihat keindahan alam, kemudian pasangan, anak-anak, walisanan dan juga lidah, wasyafatain, sepasang bibir. Yang paling enak dari bagian binatang apa kalau dari kambing, Pak? Lidah termasuk yang paling enak tidak? Enak kan? Enak. Yang paling menyakitkan dari manusia apa bagian tubuhnya? Karena dikatakan lidah itu menyakitkan. Orang terlukai dengan disentil, aduh sakit, iya sakitnya akan hilang. Tapi kalau dilukai dengan lisan, ucapan, itu sampai menusuk dalam hati. Jadi memang disebut dengan luka tak berdarah. Itu judul lagunya Wali. Saya sampai hafal. Ketika S3 ngapalin lagu itu saya. Luka tak berdarah. Nah, ini adalah nikmat. Jadi dari nikmat ini, ayat ke-89, kemudian Allah memberikan dua pilihan pada ayat yang 10, maka sebaik-baik pilihan adalah yang paling afdol, yang paling baik, karena Allah sudah memberikan nikmat-nikmat itu. Ya, kalau orang tidak syukur nikmat, Allah kemudian bisa mengambil atau mengurangi, minimal mengurangi nikmat tersebut. Kalau lebih daripada mengurangi adalah mengambil, mencabut, menarik kembali nikmatnya. Karena ini menjadikan kita berpikir begini, Bapak Ibu. Berpikirlah sebelum bermaksiat. Jadi itu, berpikir sebelum bermaksiat. Apa yang dipikirkan? Yang dipikirkan adalah balasan dari maksiat yang dilakukan. Seandainya kemudian kita memahamkan pada diri sendiri, termasuk saya khususnya, memahami maksiat A, balasannya ini. Kalau sudah siap dengan balasan seperti ini, ya wis tutup, lanjutkan maksiatnya, berarti sudah siap untuk diazab. Sama seperti kemudian kita, misalkan seseorang yang dikasih kemudian alat pencernaan yang sehat, tapi dia kemudian mengkonsumsi yang beralkohol, ya, mabuk ataupun tidak mabuk, itu kan dampaknya nantinya. Minum minuman keras, kemudian minuman keras. Sudah dikasih kenikmatan tapi kemudian tidak digunakan dengan kebaikan, Allah bisa mengurangi kesehatan dari alat pencernaannya yang dipakai minuman keras, atau bahkan Allah mengambilnya kesehatan itu. Nah, ini saya sampaikan karena per 1 Agustus di Sleman itu sudah dikeluarkan Perbup melalui Dinas Perdagangan. Tidak boleh ada outlet yang menjual minuman keras. Kami di Gamping sudah ada satu yang dekat dengan perempatan lampu merah Ambar Ketawang, sudah tutup. Kalau ada masyarakat melihat ada outlet kecil, toko-toko kecil menjual minuman keras, laporkan. Dan ini harus kemudian kita sampaikan karena akan merusak.
Termasuk di Mejing ada, kemudian terus mana tadi daerah kemudian juga ada. Itu ada listnya. Dan per 1 Agustus kami dapat laporan sudah ada yang tutup. Memang tidak boleh, bahaya. Itu sudah bahaya per 1 Agustus kemarin. Jadi harus dikendalikan karena kita termasuk Slemannya. Orang-orang Sleman kita ini. Sampai tadi saya print itu surat penutupan salah satu outlet namanya outlet 23 yang ada di Ambar Ketawang. Tak lihat-lihat kapan bukanya, kok nggak buka-buka. Pengen lihat dalamnya kayak apa sih outlet ini. Dari toko kecil. Dan memang masyarakat harus sigap melaporkan. Kenapa? Anak-anak kita juga yang akan kemudian akan melihat itu. Ya, sedikit banyak. Ini bocah pulang ke rumah matanya merah. Kamu habis ngapain kok matamu merah? Kurang tidur kok kayak gini. Mau tidur kemana? Tidurnya malah masuk ke kamar kecil. Mau kemana? Mau tidur. Nggak bener ini. Mau tidur tapi masuk kamar kecil di rumah itu udah nggak. Itu kamar kecil. Oh iya lupa. Berarti mendem, ini harus mendem itu. Jadi orang tua harus tegas itu Pak. Nggak usah kemudian nggak apa-apa. Biar nanti kalau dewasa tangguh. Atau karena misalkan karena cuaca dingin terus menghangatkan minuman keras. Ya, ini sudah mengingatkan pada masyarakat terkait dengan bahayanya minum-minuman keras. Jamaah rahimakumullah. Faqala ta'ala falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Maka kemudian yang perlu kita berikan adalah ada pilihan yang kemudian dia berat. Terkesan berat karena masih dilihat. Sebagaimana kalau orang mau mendaki gunung, Bapak Ibu tahu puncak Suroloyo, yang dekat sini kan Suroloyo nggih, di daerah Putih? Kulon Progo nggih. Kulon Progo. Ada Gunung Kendil, di atasnya ada puncak Suroloyo. Saya lihat dari bawah, ya tidak terlalu tinggi. Nyampe di atas orang lagi ngumbah gaman kayak jamasan itu. Tapi dari jenis benda yang dicuci di situ bukan keris tapi dari luar Jawa Tengah DIY senjatanya. Oh gitu. Jadi dicuci. Oh gitu. Karena ada patungnya dan sebagainya. Apa kaitannya dengan Suralaya? Maksudnya adalah kalau kita lihat puncaknya, tinggi ya. Iya, karena cuma dilihat. Tapi kalau misalkan diniatkan untuk mendaki, itu bisa sampai. Seperti Bapak Ibu kalau misalkan lihat puncak Sinai di Mesir itu kan ada anak tangganya. Ada yang menghitung berapa ratus anak tangga. Kita mah nggak sempat ngitung. Tinggi ya iya, tapi kalau sudah dimulai satu tangga berikutnya, tangga atasnya lagi, itu nanti akan sampai. Sama seperti kalau kita lihat bahwa ada kemudian jalan yang tinggi lagi mendaki. Adalah jalan kebajikan yang mendaki lagi sukar. Ada. Tidakkah sebaiknya dia menempuh jalan kebajikan yang mendaki dan sukar? Wah, susah ya. Kalau misalkan jalannya mendaki lagi sukar, Allah sudah lengkapkan kepada diri kita perlengkapan di atas tadi. Lisan, kemudian lidah dan juga mata. Dan ini kemudian bisa dijadikan sebagai alat untuk mendaki jalan yang tinggi lagi sukar itu. Bagaimana? Nanti. Wa ma adraka mal aqabah. Allah memulai dengan wa ma adraka. Dan tahukah kamu wa ma adraka, apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Al aqabah. Jamaah rahimakumullah. Tadi mencari makna aqabah. Di sini al aqabah, al aqbu. Ini kemudian makna ternyata banyak makna tentang al-aqabah dan juga penyebutannya di dalam surah-surah yang lainnya. Tsumma arsyada ila tariqi iftihamiha. Jadi jalan yang sukar lagi mendaki ini adalah seyogyanya jalan yang ditempuh oleh orang yang menerima kenikmatan dan wujud kesyukurannya mendaki jalan tersebut. Gitu. Maka kemudian menjadi susah. Kalau gampang itu kan kemudian rewardnya tidak begitu besar. Karena ini nanti kaitannya dengan ashabul maimanah, maka terkesan besar. Fakku raqabah pertama. Yang kedua adalah it'amun fi yaumin zi masqabah, yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah.
Jadi untuk kemudian kita bentuk-bentuk usaha yang berat mendaki lagi sukar ini adalah membebaskan perbudakan. Kalau kita lihat misalkan dalam kasusnya Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah, ya, Bilal bin Rabah. Kemudian muncul pendapat bahwa uang satu kantong emas itu bisa bernilai 1 dinar, 1000 dinar. 1 dinar Bapak Ibu, tergantung dinarnya dinar mana nggih. Kalau misalkan kita dinar Indonesia itu 4.950.000 kali 1000 berapa miliar, Pak? 4,9 M. Jadi untuk membebaskan Bilal bin Rabah, Abu Bakar mengeluarkan dana besar. Kenapa menjadi besar? Karena ini menjadi spesial bagi orang-orang kafir Quraisy. Bilal itu dikarenakan dia beriman. Nah, nilai kualitas keimanannya itu termasuk dalam harga yang harus ditebus oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, membebaskan budak itu kemudian memerlukan banyak biaya. Termasuk gini Bapak Ibu. Ini kan membebaskan budak. Perbudakan adalah seseorang semula merdeka kemudian bisa menjadi budak, hamba sahaya yang kemudian bagi majikannya dia tidak bernilai, harus kerja, tidak mendapatkan gaji, dan kemudian tidak mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh majikannya. Suka-suka majikan kemudian bosan, kemudian bisa menjual kepada orang lain, dan dia seperti barang yang diperjualbelikan. Kalau waktu dulu adalah orang fokus kepada Arab waktu itu, ternyata di Amerika juga ada pada waktu yang sama perbudakan di tempat lain itu ada. Cuman sejarah mungkin yang kita ketahui adalah di Arab, di Amerika ada, di Afrika juga ada perbudakan pada masa Nabi dengan sistem dan kontrak yang berbeda-beda, tapi itu adalah perbudakan. Nah, sekarang di zaman kita sekarang ini kemudian kita lihat termasuk adalah seperti ini Bapak Ibu. Budak itu kan orang yang kemudian tidak bisa menguasai dirinya karena dirinya dikuasai oleh majikannya. Ya, baik secara ridho maupun terpaksa. Orang yang disekap. Nah, ini orang yang disekap. Sebenarnya dia orang yang bebas, kemudian dia menjadi korban penyekapan. Sehingga dia tidak bisa sesuka hatinya. Disiksa di satu kamar, tidak dikasih makan, kemudian dan sebagainya. Yang pernah terjadi di mana yang punya paraga di Jogja itu sebagainya, itu kan pernah terungkap juga. Suami istri, mohon maaf, kemudian dipaksa untuk melakukan hubungan badan dan kemudian direkam oleh pelakunya. Dikarenakan yang bersangkutan ini, yang korban ini terjerat hutang pinjaman yang tidak bisa membayar. Itu termasuk juga fakku raqabah, harus dibebaskan. Bayangkan berbulan-bulan kemudian sampai dihadirkan anjing majikannya untuk menakut-nakuti, dan itu termasuk bagian daripada perbudakan, penyiksaan, ya. Atau human trafficking yang kemudian dijanjikan bekerja ke satu daerah ternyata diperjualbelikan. Pamit sama orang tua akan dikerjakan di tempat yang layak dengan gaji yang layak. Sampai di lokasi tidak boleh menggunakan alat komunikasi apapun, saat memasukkan pada satu tempat dan menjadi korban human trafficking, jual beli orang. Bahkan kemudian bisa dibayangkan dimasukkan pada kontainer kemudian dikirim ke negara dengan cara diselundupkan negara lain. Jadi apa yang kemudian yang kita lihat di film bisa merupakan prototipe dari keadaan masyarakat, menggambarkan kondisi masyarakat. Ternyata masih ada yang seperti itu. Oleh karena itulah kemudian kita ku anfusakum wa ahlikum nara, selain juga menjaga diri dan juga keluarga dari perbuatan yang menjerumuskan ke neraka, termasuk juga dari perbuatan yang mengarah kepada perbudakan. Tapi kita jangan sampai mau diperbudak juga. Dengan apa? Dengan teknologi. Kalau ada yang menyebut dengan setan gepeng, apa itu setan gepeng? Saya kadang mikir-mikir, setan gepeng. Ternyata HP itu disebut dengan setan gepeng. Karena diperbudak, kemudian diperdaya. Kalau mohon maaf, beberapa orang yang kemudian anak kemudian mengalami trauma, kecanduan game online, masuk ke rumah sakit jiwa, tangannya masih bergerak, matanya masih mohon maaf agak melotot ke sana kemari karena kecanduan. Padahal dia tidak megang HP dan sebagainya. Ini juga perbudakan permainan yang sekarang ini. Atau diperbudak dengan slot. Bapak-bapak ngertos slot, Pak. Ini malah yang muda yang paham nih, yang muda-muda. Judi online.
Jadi dengan duduk-duduk itu judi online bisa menjangkiti baik laki-laki maupun perempuan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan itu judi online, kalah jadi penasaran, menang. Napa? Bikin apa? Ketagihan. Coba lagi. Itulah. Dulu namanya togel, toto gelap. Ada orang yang kemudian jatuh di jalan, lihat plat nomornya berapa, terus dipasang. 1, 2, 3, 4 misalkan, pasang itu, dapat itu. Apalagi itu misalkan. Ada lagi yang cerita pada saya, kan di belakang rumah ada sendang sinongko. Ngapain ya Pak? Wah, saya kalau pengen pasang nomor ke sini, lihat ke dalam air di sendang, dilihat. Yang muncul angka 8. Pas saya pasang angka 8, menang itu. Nah, itulah, itu judi online. Lebih juga nek kaula yang muda adalah sabung ayam. Sabung ayam. Hati-hati, itu adalah hal-hal yang kemudian menjadikan perbudakan. Orang yang diperbudak dengan kemaksiatannya. Maka kalau kita misalkan mendapati seseorang yang terindikasi atau benar-benar menjadi perbudakan kemaksiatan yang dilakukan, kan kita punya pilihan untuk mengingatkan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Kita ingatkan, hati-hati. Jangan kemudian main judi. Sudah selesai. Saya belum balas dendam nih, saya dikalahkan 10 juta, saya mau balas dendam. Kamu balas dendam, kalah lagi, gak usah, berhenti. Cara kemudian balas dendam itu dengan berhenti. Kalau kamu misalkan terus ketagihan, penasaran, kamu akan diperbudak. Nanti keluarga yang jadi penasarannya. Apalagi kemudian pada waktu proses penghitungan Pilpres itu sampai misalkan totoan Avansanya, wah gitu, hilang lah gitu. Bahwa yang ini menang ternyata kalah. Itulah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, fakku raqabah. Inna iktihamal aqabati wa dukhuluha yakunu bi'tinaki raqabah. Jadi jalan yang mendaki lagi sukar itu termasuk membebaskan budak. Membebaskan budak, biayanya perlu banyak, bahkan kemudian kadang melawan pihak oknum yang melindunginya. Itu dia tidak mau budak ini dibebaskan minal ubudiyah. Wa takhlisuha min isaril riqi aw muawanati alaihi aw it'amu fi yaumin dzil mujaati. Selain perbudakan, membebaskan budak yang gambaran di kondisi dulu dan juga sekarang tadi kita singgung sekilas. Yang kedua adalah it'amun fi yaumin dzi masghubah, memberi makan pada saat terjadi kelaparan. Boleh jadi pelakunya merasakan kelaparan juga. Kita memberi makan pada orang lain di saat kita juga memerlukan makan gitu. Tapi kemudian pelajarannya adalah memberi makan kan tidak disebutkan batas minimalnya berapa, maksimal berapa, tidak ada. Itu amun memberi makan sesuatu yang bisa dimakan. Baik sesuatu bisa dimakan secara langsung atau dengan proses. Kalau secara langsung adalah kita memberi makan minum, misalkan bisa langsung dinikmati, bismillah, bisa langsung dimakan. Atau memberi sesuatu yang kemudian bisa dimakan tapi melalui proses. Kasih uang, kemudian dia harus berproses membeli barang makanan atau yang sudah siap saji untuk dimakan, berjadi. Atau prosesnya lebih panjang. Kamu lapar ya? Yuk, saya kasih pekerjaan. Nah, ini agak panjang. Kerja dulu, kemudian dapat gaji, upah, gaji itu kemudian dibelanjakan makanan. Nah, mana yang kemudian bisa kita lakukan? Jika tidak mampu memberi makanan langsung dari kantong kita, sampaikan kepada orang lain. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu, dan dia tidak menganjurkan orang lain untuk memberi makan orang miskin. Jadi semisal kita, ya Allah, saya sudah memberinya makan, kemarin sudah saya kasih, sekarang saya kemudian menjadi keadaannya adalah perlu juga dibantu, nggak bisa membantu dia, sampaikan pada orang lain. Mungkin di orang lain bisa membantu, sehingga ada usaha-usaha kemudian yut'am fi yaumin dzi masghubah. It'am di sini jamaah rahimakumullah adalah bisa memberi makna secara finansial, uang, atau kemudian materi yang kemudian kembali kepada bahan makanannya tadi, tapi harus yang halal. Memberikannya juga sesuatu yang halal. Kalau kita memberi makanan, pastikan makanan itu adalah makanan yang halal. Satu dari zatnya, benda makanan itu. Yang kedua adalah cara mendapatkannya.
Jangan kemudian pembersihan, yuk tak berkasih makanan yang kemudian memang makanan tidak layak diberikan pada orang lain, atau itu adalah makanan curian. Tidak boleh, tidak mendatangkan keberkahan pada yang memberinya. Atau membersihkan dosa, wah habis mencuri dibersihkan, keluarkan 2,5%, diberikan bahan makanan sembako kemudian dikasih orang lain, enggak mendatangkan keberkahan bagi yang memberinya itu. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, adalah makanan yang atau minuman yang tidak memberikan kecanduan. Kalau makan seperti kayak misalkan, mohon maaf, kayak nabza itu kan memberikan kecanduan, nih dikasih dicekoki dengan sesuatu yang haram. Bukan, kasih sesuatu yang halal. Jika kemudian kita melihat bahwa it'amun fi yaumin dzi masghobah, ketika di saat terjadi paceklik dan kemudian orang yang kita kasih itu dia memiliki fisik, memiliki kekuatan, maka pemberian kita pertama dikasih makanan yang bisa mengembalikan kekuatannya, yang kedua adalah usaha yang bisa membuka peluang dia mendapatkan bayaran dan membeli makanan sehingga dia bertahan, muncul melahirkan kemandirian sehingga menjadi orang yang mandiri. Itu juga bagus juga. Jadi tidak mengajari kemudian, mohon maaf, tangan di bawah terus minta. Al yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Maksudnya di atas ini kenapa? Memberikan. Kalian yang di bawah yang menerima. Nih tak kasih misalkan. Nih Bapak saya kasih, Ibu saya kasih ya. Sebentar, saya tidak mau menerima dari bawah. Coba dibalik kan, dia ngambilnya dari atas gitu. Bukan masalah itu gitu. Itu ada istilah, mau yang di bawah atau di atas. Pemberi itu istilahnya adalah tangan yang di atas. Yang menerima adalah tangan yang di bawah. Maka saat memberi it'amun, memberi makan ini, satu kemudian tidak sombong, menyombongkan diri kepada orang yang menerima bantuan. Qaulun ma'rufun khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Jadi qaulun ma'ruf, ucapan yang baik itu khairum min sadaqatin yatba'uha adza. Lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan menyakiti perasaan orang yang menerima. Itu daripada kamu memberi pada orang yang menerima tapi dikata-katai, udahlah mendingan enggak usah diberi. Atau kalau yang menerima juga, ya Allah dikasih makanan 1 box, diceramain 15 menit, dikata-katain inilah itu, ya Allah mau makan itu ingat yang ngasih tuh, enggak tegas, mendingan enggak usah makan ya, kadang gitu. Maka ketika memberi makan adalah kita ngetahuin deh, selama kita hidup roda terus berputar, kadang di atas, di samping atau di bawah. Orang yang kaya bisa menjadi miskin, orang miskin bisa menjadi kaya. Maka menunjukkan kesombongan ketika memberi sesuatu pada orang lain bukan sikap yang baik. Ya, gitu. Maka sampai istilahnya adalah di saat tangan kanan mengasih, jangan sampai tangan kiri kemudian melihatnya. Itu maksudnya adalah jangan sampai kemudian jadi bahan riak. Bu, Pak, kita belum foto, di foto. Saya angkat belum kelihatan. Kemudian menjadi di live kan. Pemirsa, sekarang silakan donasi ke rekening kami, banknya ini kami sedang memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan dan lagi kelaparan. Kemudian di stop, orang pada kirim masuk, yang dikasih cuma bagian kecil tadi, selebihnya tidak dikasihkan. Padahal akarnya adalah untuk orang yang terjadi kelaparan. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, it'am di sini adalah memberi makan pada hari terjadinya kelaparan. Jadi orang yang di saat dia sedang butuh masih bisa berbagi, insya Allah di saat dia sedang berkecukupan pun dia akan tetap untuk berbagi. Di saat miskin aja berbagi, bersedekah, apalagi saat kaya gitu. Tapi kalau orang yang kaya misalkan sedekah, nah dicoba kalau miskin sedekah atau tidak. Dan sedekah itu macam-macam. Yatiman dza maqrabah, kepada anak yatim yang kemudian memiliki hubungan kekerabatan, memberi makannya kemudian kepada anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan. Wa huwa al yatim, ini alladzi yu'izzu fihi ta'am al yatim al qarib. Anak yatim yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita itu juga menjadi prioritas. Tapi yang lain kan pada memerlukan. Sebagaimana kalau di sini Bapak Ibu, ngapain kita memperhatikan saudara-saudara atau orang-orang yang ada di Gaza, di Palestina, di sini juga masih ada yang kelaparan. Bukan berarti kemudian kita meninggalkan yang berada di sini. Di sini juga dapat perhatian, yang sana juga dapat perhatian. Gitu. Dan orang yang kemudian mensedekahkan
yang dikirim ke Palestina juga insya Allah tidak meninggalkan yang berada di kanan kirinya, tetap terperhatikan dan kemudian tetap mendapatkan porsinya. Jadi nggak perlu khawatir seperti itu. Tadi saya kesini ngobrol-ngobrol di Turki itu yang namanya Instagram ditutup Pak sama Kementerian Komunikasi. Kenapa? Gara-gara orang yang mengunggah ucapan bela sungkawa atas meninggalnya Ismail Haniyah itu, kemudian di take down, diturunkan, di take down itu kemudian tidak boleh, dihilangkan lah, dihapus. Orang berbela sungkawa kemudian dilarang. Udah sama Kementerian Komunikasi Turki, udah tutup aja sekalian gitu. Nah itu yang tegas itu. Dan beberapa kemudian kita juga mendapatkan informasi juga di sini yang berbela sungkawa atas gugurnya Ismail Haniyah itu kemudian juga materinya itu kemudian di take down juga. Nah inilah kembali pada al-yatim al-qarib wa sagir alladhi faqada abahu, anak yang kemudian kehilangan bapaknya itu yatim. Kalau kehilangan ibunya namanya apa Pak? Piatu. Kalau hilang dua-duanya gitu. Kalau sandal kanan hilang namanya apa? Kenapa disebutkan bapaknya di sini? Dikarenakan yang wajib memberi nafkah keluarga adalah bapak atau ayah. Ketika yang berkewajiban menafkahi tidak ada, anak bekerja sendiri, berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi kemudian dia masih usianya as-sagir, belum balik. Bahkan kemudian definisinya menjadi luas. Anak disebut yatim sekalipun bapaknya masih ada, tetapi qadarullah dapat ujian, mohon maaf, kok bapaknya stroke, masih hidup tapi stroke, sehingga nggak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang. Anaknya yang harus kemudian bekerja. Kadang mengayuh becak, bapaknya ditidurkan di atas becak sambil bekerja, cari apa yang bisa dikerjakan, atau ngambil sampah dan mulung dan sebagainya. Itu termasuk yatim selama kemudian dia itu belum balik. Maka kita lihat sekitar tempat tinggal kita, tetangga kita. Definisi tetangga juga macam-macam. Tetangga itu adalah yang 40 rumah ke depan, kanan kiri, belakang juga. Dan dengan kalau di Bontang itu terus berapa kilometer Pak cari rumah sebanyak itu. Di Bontang kan ada satu berkilo-kilo lagi ada rumah satu lagi. Kilo-kilo lagi ada rumah. Itu definisi yang pertama. Yang kedua adalah tetangga itulah pintu rumahnya dekat dengan pintu rumah kita, itu tetangga. Gitu. Yang ketiga, tetangga itu adalah yang sholat subuhnya berada di dalam satu masjid dengan kita, atau orang yang sholatnya itu satu masjid dengan kita, itu tetangga kita. Kalau di sini ada Masjid Al-Aman, Bapak Ibu pada sholat di sini, berarti maknanya rumahnya bisa bermakna dekat dengan masjid ini, itulah tetangga kita. Nah gitu. Nah ini kali ini memberi makan kepada anak yatim yang masih ada hubungan kerabat persaudaraan. Wa kana qariban fi nasabihi minal mab'ami. Jadi masih ada hubungan nasab dan juga hubungan kekerabatan. Itu kemudian diperhatikan, baru nanti keluar dan juga keluar. Nah, au it'amul miskin al-muhtaj alladzi la syai'a fi lahu. Jadi memberi makan pada orang miskin. Ada fakir, ada miskin. Siapa yang lebih kaya Bapak Ibu? Miskin atau fakir? Miskin lebih kaya. Orang miskin lebih kaya daripada fakir. Fakir, kalau kita lihat dalam definisi Dr. Wahbah Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adilatuhu itu, fakir itu adalah hari ini belum tahu, belum pasti bisa makan, apalagi besok. Itu fakir. Orang miskin hari ini makan, tapi nggak cukup, apalagi besok, tapi masih ada yang dimakan, meskipun tidak cukup. Itu adalah miskin. Kebutuhan sehari satu orang misalkan 30.000 standarnya, ya Allah hari ini 20.000 misalkan, atau 15.000 untuk makan bisa, tapi kemudian masih lapar, apalagi besok belum tahu. Nah itu miskin. Itu miskin. Ukurannya ada yang menggunakan standar demikian. Tapi kemudian kalau kita Allah sudah mencukupkan kita, kok masih ngaku miskin, bisa jadi Allah miskinkan. Gitu. Kadang kita itu nggak tahu kalau di sini Pak, beli LPG yang melon itu karena harus pakai KTP. Ini kan ada tulisannya. Masa orang miskin, saya mau beli, aduh pakai KTP lagi, nggak jadi beli. Jadi beli. Kalau yang oranye kayak terang itu mahal, apalagi yang biru. Wah itu yang biru itu lama habisnya, lama juga balik modalnya karena mahal itu.
Nah, seperti itu. Nah, artinya adalah kalau kita sudah diberi kecukupan oleh Allah, jangan ngaku-ngaku sebagai orang miskin. Mau kemana? Ke kelurahan. Ngapain? Minta surat keterangan miskin. Lah, naik NMAX mau kelurahan, minta surat keterangan miskin gitu. Yang bener aja. Iya, biar nanti anak saya bebas biaya sekolah. Ya sekiranya siapa sih yang tidak mau anaknya dapat beasiswa? Iya. Tapi kalau lihat syaratnya, kalau memang syarat seperti itu, kasihlah kemudian yang berhak untuk menerimanya. Kita cari syarat yang lain, prestasi misalkan, beasiswa unggul misalkan, beasiswa tahfiz misalkan, itu kan ada jalur-jalur yang lainnya. Enggak, saya harus pakai miskin lebih cepat. Ya kan gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, oleh karena itulah kemudian mendorong diri kita untuk berbagi. Sesiapa dari kita yang kemudian meringankan beban penderitaan derita orang lain, maka Allah juga akan meringankan beban penderitaan dan juga masalah yang melingkupi pada diri kita. Kita kan tidak tahu. Hari ini kita lapang, boleh jadi besok kemudian berbeda. Hari ini kita sehat, boleh jadi besok kemudian berbeda. Sekalipun kita selalu minta kepada Allah diberi kelapangan, kesehatan, kesabaran dan juga kesyukuran. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa kemudian dikaitkan antara kata memberi makan dengan masa terjadi kelaparan? Di sini Imam As-Sawi di dalam kitab Jalalain disebutkan li'anna ikhrajal mal fihi asyadu 'ala nafsi. Kenapa kemudian harus dikaitkan? Misal di sini yang di atas au it'amun fi yaumin dzi masghubah. Kenapa ada di masghubah pada terjadi kelaparan? Orang memberi makan, kenapa tidak memberi makan saja biasa? Tapi dikaitkan dengan masa kelaparan. Karena kondisi yang paceklik, yang berat, dan dia tetap memberi makan kepada yang lainnya. Tetap mau berbagi. Sebagaimana kalau Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu ketika ada seorang ibu dengan dua anak dengan anaknya, ibu dengan anaknya, kurmanya tinggal satu, maka dikasihlah satu buah kurma. Oke, kita dengarkan. Jamaah rahimakumullah, ada definisi lain terkait dengan fakir dan miskin menurut Imam Asy-Syafi'i. Bagi Imam Asy-Syafi'i, anal miskina aswa'u halan minal faqir. Jadi orang miskin itu lebih tidak baik kondisinya daripada orang fakir. Maksudnya adalah lebih melarat daripada orang fakir secara ekonomi, jadi secara ekonominya. Kenapa? Wa annahu qad yakunu bihaitsu yamliku syai'an wa illa waqa. Jadi orang miskin itu lebih
miskin daripada orang fakir. Kalau tadi kita sampaikan orang fakir lebih miskin daripada orang miskin gitu. Tapi Imam Syafi'i berbeda lain. Dan boleh jadi dia tidak memiliki harta dan bahkan memang bablas, nggak ada harta sama sekali. Nah kemudian dilanjutkan adalah waqad istadalla Abu Hanifah. Kenapa kemudian didahulukannya membebaskan budak? Menurut Imam Abu Hanifah, membebaskan budak itu adalah yang paling utama sebelum memberi makan pada mata hari kelaparan dan juga memberi makan pada anak yatim atau pada orang miskin. Jadi membebaskan budak lebih utama daripada memberi makan. Ini kan pendapat Imam Abu Hanifah. Wa qad istadalla Abu Hanifah bi taqdimil 'itqi ala annahu afdal min as-shadaqah. Jadi sebaik-baik sedekah adalah membebaskan budak. Wa inda ba'dihim bil aks. Tapi menurut ulama yang lain berbeda. Nah, ba'dihim ini tidak disebutkan siapakah ulama-ulama itu, tidak disebutkan oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Kenapa kemudian yang lain berbeda? Li'anna fi sadaqati inqadun nafsi minal halak fa innal ghadha qawwamul badan. Kalau yang membebaskan budak itu berarti kan dia badannya sehat, secara badan sehat, cuma ikatan saja dia terikat, terbelenggu dengan majikannya. Tetapi kalau memberi sedekah dalam bentuk memberi makan, maka itu bisa menyelamatkan nyawa gitu. Bisa menyelamatkan nyawa. Budak kalau tidak dibebaskan, kira-kira tetap hidup nggak Bapak Ibu? Tetap hidup, cuman dia terikat dengan majikannya. Orang fakir, miskin, yatim, kemudian sudah kurus, kemudian tidak bisa makan. Kalau tidak dikasih makan, ancamannya itu kan kemudian kematian, karena dia kan kelaparan Bapak Ibu. Sehingga ulama lain berpendapat bahwa yang lebih utama adalah memberi makan. Kalau orang yang miskin itu tidak diberi makan, maka nanti jatuhnya adalah kepada kematian. Sedangkan budak kalau tidak dibebaskan, dia tetap hidup dan menyelamatkan nyawa itu lebih utama. Ini kan beberapa pendapat yang ada. Dan Dr. Wahbah Zuhaili menyampaikan dalam tafsirnya seperti ini, dan kemudian pilihannya kembali kepada pembaca. Nah inilah jamaah rahimakumullah terkait dengan usaha-usaha yang kemudian dua jalan, dan kita memilih jalan yang baik adalah dengan yang disebutkan membebaskan budak atau kemudian memberi makan kepada orang fakir miskin. Ini sama seperti apa yang disebut dalam surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum warahmatullahi wabarakatuh.